aku. Iya, makanya kita sesuai. Kita Nanti nunggu di dalam aja. Iya. Tapi kompres dulu aja. Kalau bisa, iya. Kalau bisa, kan cuma pertanyaan video saya yang mewawancarai, iya, mewawancarai Pak Kasmudo. Sama satu video lagi, kan saya diajak Bang DHL ke Solo tanggal 15 April, tapi akhirnya nggak ikut. Di luar ya. Sekitar 1,2 kilo Yang dari kita zoom dengan apa susnet itu kan? iya. Ini pemeriksaan lanjutan Iya, terus itulah akhirnya kami ke Polta Rustam di Starbucks, terus hotel sama Polda Metro Jaya. Tanah Titi KL. Katanya Bang DHL bahaya, ya udah, nggak usah masuk. Masih bang mobil. Aku. Halo Bang Rismo. RH Channel. Oke. Kalau saya bilang subs, Baliknya. sudah jutaan. Ijazah. Ya, Misteri ijazah. Misteri Misteri Ijazah Ijazah. subs. YouTube channel Misteri Ijazah. Iya. Wow. Kita tunggu dulu yang itu lapor loh itu. Apa anggota coba apa? Cebok ya? Ada kan orang itu? Tadi udah menghubungi saya. Iya, ada berapa juga. Manado. Oh iya, anak Manado, anak Ambon, anak Batak, anak Jawa. Orang Jawa. Jawa Lampung, Jawa Nandi. Ya teman-teman. Bersama kami ini berarti 3 kali Pak. Biasa saksi dalam perkara tanggal 22 Januari itu 2 kali. Tak apa lah. Iya. Tapi tetap aja kita ada ruang. Ada ruang. Kita rapat buku ini. Kita masih menunggu media. Coba, Rik, hubungi yang Sama aja tuh Bang. Oh iya Bang. Media darling, aduh. Ini idolnya. sambil ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa. Gimana Bang idol? Enggak lah. Setelah ini selesai, mau di Danau Toba, penulis buku udah selesai. Jangan seperti yang itu Bang. Ya. Pensiun, mau jadi petani aja. Dia kan biasa sen kiri belok kanan. Oh. Saya BTL saya Pak, tembak langsung. Kalau untuk teruntung ya. Pokoknya tembak langsung. Bang Rustam. Bang, dia mau di mana? Siapa? Udah siap di Enggak lah. Kita nggak takut sama. Di sini bahaya. Orang sudah masuk. Kita marah-marah aja hari ini. Jatuh dia. Enggak, di sini suaranya tidak masuk. Enggak, sayanya. Oke. Sayanya tidak bisa. Ini sering di komen sama warga netizen. Paling setia. Oh, ini paling setia ini. Mik yang berburu ini paling setia. Oh iya Bang. Sedikit aja. Ngomong sedikit lah Bang. Bang. Abang dulu lah. Enggak lah. Udah 2 kali saya dipanggil. Nanti abang baru saya. Oh iya. Begitu. Apa pertanyaannya? Oh iya Bang. Iya. Bagaimana persiapan pemeriksaan hari ini? Persiapannya selalu tidak ada ya. Nggak ada tidur ya. Cuma tadi malam ada ketemu seorang jenderal polisi sampai setengah 12. Cerita banyak hal tentang di Polda Metro Jaya ini. Jadi kebetulan kenal juga dengan Kang Asep, ya kan? Siapa Kang Asep itu Bang? Kapolda. Bang Rismon kenal Bukan. Jenderal polisi yang kenal dengan Kang Asep, Polda Metro Jaya. Jadi nggak ada persiapan. Jadi yang tenis itu sudah saya jawab 2 pemeriksaan sebelumnya. Nah sekarang cuma menjawab
wawancara saya dengan Pak Kasmujo di Pugung Kidul, Yogyakarta, Sleman. Yang kedua, keberadaan saya di Solo tanggal 16 April 2025, meskipun tidak di rumahnya Pak Jokowi, karena saya memang diminta sama Pak DHL, Damai Hari Lubis, untuk tidak mendekati rumah kediaman Pak Jokowi karena ada alasan keselamatan. Akhirnya kami podcast di sebuah mall Paragon di Starbucks, ya. Disitulah kami ngonten akhirnya. Dan ada juga dengan diskursus saat itu dengan Bang Kozinuddin hari yang sama. Jadi itulah 2 pertanyaan. Sisanya satu lagi kayaknya 3 link ya. Satu lagi video saya di iNews. Harusnya ditanyakan ke iNews ya. Itu aja, nanti saya tolak aja ya menjawab. Buku dulu bang, buku nih. Banyak yang buku bang. Bukunya, iya. Termasuk saya juga temu buku, saya temu 3 biji. Kapan peluncurannya dan bisa dipesan kapan software? Jadi pesannya sudah lama. Reseller kan ada di shop saya juga ada, di Langka Update juga ada, di Butiva juga ada, dan yang lain-lain bisa dipesan. Dan besok dan launching di Kemang. Besok tanggal 29 di hotel apa ya? Arion. Itu. Masih rahasia. Pokoknya di sebuah hotel Kemang ya. Masih rahasia. Takutnya matiin listrik. Bang, Kemang apa Kemang bang? Kemang. Untuk kali ini bener ini ya. Nah, Kemang apa Kemang? detailnya nggak usah saya kasih tahu dulu lah ya. Nanti kejadian pula. Ya, betul. Ya kan, mati listrik, mati AC. Nanti ada intimidasi lagi, Pak. Nanti ada intimidasi ormas, padahal cuma buku doang loh. Katanya buku sampah. Jangan ditakutin lah. Kita mulai aja ya. Iya, Bang. Yang media lainnya setelah selesai aja kan, itu pemeriksaan agak cepat ya. Kita mulai aja biar cepat dalam, nunggu jalan. Baik, sebentar ya. Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan media yang hari ini sudah berkumpul, dan terima kasih telah mengabarkan berbagai aktivitas perjuangan kami dalam rangka mengungkap ya satu aib bangsa yang kita tidak ingin ini diwariskan kepada generasi setelahnya begitu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan 2 ya. Pertama, pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Rismon Syani Parasiwalan, dan ini adalah pemeriksaan ketiga. Ya, mudah-mudahan untuk pemeriksaan ketiga ini lebih cepat dan selesai lebih awal sehingga tidak perlu lagi sampai malam seperti pada 2 pemeriksaan sebelumnya. Dan memang kendala yang dihadapi pemeriksaan bukan substansi sih ya. Kalau substansinya pertanyaannya sangat cepat atau mudah untuk dijawab, dan lebih teknis terkait dengan prosedur, tata cara, teori, mekanisme penelitian, dan cara menarik kesimpulan, dan berbagai istilah-istilah yang sangat praktis, dan kadang-kadang banyak lama itu dikoreksi redaksi ya, baik kata-kata, kalimat, atau keseluruhan rangkaian kalimat dalam paragraf yang tipu istilahnya ya. Itu yang kemudian membuat agak lama. Dan kendala teknis lainnya memang yang paling ya spektakuler dari kasus ini, karena kasus ini dilaporkan oleh banyak pihak. Ada 6 pihak sebelumnya, dan di proses penyidikan ini ada 4 pihak. Maka berkas yang harus ditandatangani dan diparaf di tiap lembarnya itu ada 24 berkas. Jadi kalau di total itu ada yang kemarin Michael Sinaga itu hampir 1000-an ya paraf dari setiap lembarnya, karena banyak hal yang ditanyakan. Dan untuk Pak Rismon ini juga mungkin nanti kalau di total lebih dari 1000 kalau di total gitu. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan lanjutan dari Saudara Rustam Effendi yang sedianya diperiksa pada Kamis yang lalu, tapi karena ada musibah, ada orang tua ya ayahnya meninggal dunia, maka kami sudah mengajukan permohonan reschedule ya, penjadwalan ulang, dan sudah diterima oleh penyidik. Dan hari ini khusus untuk Rustam Effendi itu adalah pemeriksaan yang pertama kali di tingkat penyidikan. Memang di tingkat penyelidikan sudah sempat diperiksa, tapi untuk di penyidikan ini adalah pemeriksaan yang pertama. Dan materi pemeriksaan panggilannya masih seragam. Untuk Rustam Effendi yang pertama kali ini juga ditanyakan
berkaitan dengan adanya pelaporan pidana yang dilaporkan oleh 4 pihak ya. Yang pertama ada Saudara Joko Widodo, yang kedua ada Agus Kurniawan, ya Andri Kurniawan, kemudian ada Maret Samuel Sweken, dan juga ada Lecumanan. Pasal-pasalnya juga sama. Dan yang paling penting adalah peristiwanya juga sama ya. Ini peristiwa yang terjadi di 22 Januari 2025 yang lalu. Makanya fokus dari persiapan Saudara Rustam Effendi adalah mengingat-ingat ulang peristiwa di 22 Januari 2025. Tentu kalau peristiwanya adalah yang dialami, didengar, dilihat oleh Saudara Rustam Effendi, mudah-mudahan Rustam Effendi juga bisa menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kaidah dalam KUHP, bahwa seorang saksi itu hanya memberikan keterangan seputar apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Sekali lagi, karena bukan ahli, kami memang memberikan advice kepada klien kami untuk tidak menjawab berdasarkan pendapat. Jadi hanya menjawab berdasarkan fakta. Artinya apa yang dilihat saja, apa yang dialami saja, apa yang didengar saja. Tidak kemudian berasumsi, kemudian berpendapat dengan sejumlah dasar, dalih, dan seterusnya. Itu tidak begitu. Nah, untuk memudahkan, saya minta Bang Jimmy untuk menjelaskan hasil pemeriksaan Pak Rismon kemarin dan persiapan untuk hari ini. Silakan Bang Jimmy yang kemarin mendampingi. Oke, terima kasih. Untuk kemarin Pak Rismon sudah diperiksa kurang lebih harusnya 11 dan kemarin baru 8. Dan pada hari ini Pak Rismon akan mungkin terakhir ya, karena penjelasan kemarin mengenai video dan podcast yang ada selama dilakukan dari bulan April itu kemarin sudah tuntas, tinggal 3 lagi pada hari ini. Semoga siang ini sudah selesai, tidak perpanjang-panjang lagi, dan saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Soraya, persiapannya untuk Pak Rustam Effendi. Bu Soraya ini nanti menjadi pendamping Bung Rustam Effendi. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini kita akan terus berlanjut untuk berjuang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan semoga keadilan, kebenaran yang kita perjuangkan ini didengar oleh para petinggi negeri ini, wabil khusus kepada para penyidik yang hari ini akan memeriksa orang-orang yang telah tadi disebutkan oleh rekan saya. Prinsipnya kami, para lawyer, para advokat perjuangan siap dan terus berjuang untuk membela, menegakkan kebenaran di negeri ini, sekaligus menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Dan kami berpesan kepada para penyidik khususnya, cobalah bersifat, mempunyai sifat integritas di dalam dirinya untuk menerapkan keadilan, untuk memberikan kebenaran dan rasa kenyamanan untuk orang-orang yang datang untuk memberikan kebenaran di tempat ini. Untuk itu, kami semuanya, para tim advokat, terus berjuang. Doakan kami agar kami siap dan terus bersemangat, berapi-api, menegakkan kebenaran di negeri ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Rustam dulu, nanti ada tim kuasa yang lain yang hari ini akan diperiksa, dan bisa diceritakan kenapa yang lalu belum bisa memenuhi panggilan dari penyidik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dipanggil sebagai terlapor yang sebelumnya pada hari Kamis kemarin, karena ada sesuatu hal yang sangat pribadi. Orang tua saya meninggal, akhirnya saya minta undur di hari Kamis ini. Terima kasih untuk tim pengacara, ibu-ibu, abang-abang kita. Saya berharap kedatangan hari ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Artinya penyelidik, polisi, dan yang lain-lain betul-betul menjalankan sesuai amanatnya, sesuai misinya untuk kepentingan rakyat, gitu, untuk kepentingan masyarakat. Saya untuk hari ini, saya tidak akan banyak bicara di penyidikan sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Tapi untuk yang lain saya tidak akan jawab, karena buat saya, untuk Bang Rismon, untuk Dr. Tifa, untuk Bang Roy Suryo dan lain-lain, udah jelas
Berdasarkan analisis mereka, ini ijazah Jokowi ini memang diduga palsu. Tapi buat saya pribadi sebagai aktivis yang dapat info dari sana dari sini, saya udah yakin betul ijazah Jokowi itu diduga palsu. Karena apa? Karena kawan-kawan saya yang ikut menciptakan ijazah ini ngomong ke saya. Ini jelas buat polisi, buat yang lain, atau perlu saya ketemu Pak Prabowo, saya ungkap nama-namanya yang cerita dengan saya. Jadi biar jelas masalah ini, memang ijazahnya itu diduga palsu buatan Pasar Pramuka. Yang ikut pelakunya ngomong sama saya bisa tongolin orangnya. Jadi jelas buat saya, bukan berdasarkan analisa saya. Ini berdasarkan saya sebagai seorang aktivis, punya kawan-kawan sebagai seorang aktivis yang mungkin dalam suasana Pilpres kemarin ikut terlibat di semua partai. Jadi jelas buat saya, tidak ada kata lain, diduga palsu. Orang yang ngomong sama saya bisa panggil Pak Prabowo untuk nyelesaikan ini, tolong panggil saya, kita bongkar-bongkaran. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Gafur. Bang Gafur dulu. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan penuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan kelanjutan Bang Rismon dan Bang Rustam Effendi. Inilah kesempatan terbaik kita untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta-fakta hukum gitu. Dan terkait dengan pemeriksaan Bang Rismon, beliau menyampaikan kepada penyidik itu semua argumentasinya adalah argumentasi sains ya. Jadi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo ini, itu beliau teliti secara hati-hati dan semua metodologi, semua pendekatan sains itu beliau pakai. Ya, makanya kenapa pemeriksaannya ini jadi 3 kali? Karena memang materinya Bang Rismon ini sangat berat. Ya, materinya sangat berat dan bahasanya sangat ilmiah. Ya, karena bahasanya sangat ilmiah, makanya nggak butuh hanya 1 kali pemeriksaan. Gitu. Butuh kurang lebih 3 kali pemeriksaan. Ya, dan ini spesial buat Bang Rismon. Ya, dari semua terlapor yang pernah diperiksa dalam satu rangkaian pemeriksaan ini, ya, hanya Bang Rismon lah satu-satunya terperiksa, ya, dalam kapasitas sebagai saksi terlapor yang diperiksa dalam 3 hari. Dalam 3 hari itu maksudnya 3 kali gitu, ya, dan diperiksanya itu secara berturut-turut, ya, dari mulai hari Jumat kemarin. Kemudian lanjut lagi di hari Senin, dan hari ini lanjut lagi di hari Kamis, ya. Jadi pemeriksaannya Bang Rismon ini, adalah suatu pemeriksaan yang sangat spesial, menarik untuk diikuti karena semua data-data dan argumentasi yang diberikan Bang Rismon kepada penyidik itu bukan data-data asumsi, ya, bukan data-data sekunder, tetapi ada beberapa data-data yang justru itu adalah data-data primer, data-data utama. Dan beliau kelola data-data itu, beliau uji secara saintifik, ya. Cukup dulu, nanti kita ulang lagi. Oh ya, boleh. Biar siap media. Kan udah ada 2 ya. Silakan kita ulang lagi, nggak apa-apa. Iya. Maju, Pak. Ya, maju. Maju. Nah, saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Dibuka lagi. Bang Rismon, tolong panggilin ya. Nah, panggilin. Terutama Bang Rismon sama Rustam yang hari ini akan diperiksa. Sorry tadi saya pikir udah nggak ada, ya udah kita jalan gitu. Tapi karena udah di sini ya kita ulangi. Ini Kompas sama Metro ya. Nah, cukup lah. Coba aja cukup. Bang Arif Nugroho. Yes. Siap. Bang Rismon udah ada ini sudah. Udah. Jangan terus tersangkanya Arif. Iya. Arif Yuwono. Ini nanti rasa-rasanya pemeriksaan nggak terlalu lama, jadi bisa ditunggu, bisa hasilnya. Karena Rismon tinggal 3 video, kemarin udah diperiksa 8 video. Terus Rustam yang mungkin agak lama karena baru
pertama di tingkat penyidikan, yang lalu orang tuanya meninggal. Oh, lagi keluar tadi kalau nggak salah. Udah. Oh, udah ke dalam kali Ke dalam pemeriksaan. Nah, suruh keluar. Bentar, aku tunggu dulu ya, bentar ya. Udah. Keluarin dulu, nggak apa-apa, Kita keluar aja dulu. Kita keluar dulu aja. Saya wakili aja ya. Sama Diwakilin aja. ternyata udah masuk satu. Apa Pak ada Rustamnya? Pak Rustam. Iya. Sini. Oke. Ibu Vivi sebagai perwakilan Bu Rismon. Dampingi aja. Buat bukti bahwa Pak Rismon sudah hadir. Periksa gitu. Nah, sini. Dampingi dia? Enggak. Enggak, oke. Enggak apa-apa ya, dampingi ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah berkenan hadir sesuai jadwal. Hari ini gantian kami yang terlalu awal, biasanya kami molor, mohon maaf. Hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar. Ini adalah kali ketiga di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah ada sekitar 8 video yang ditanyakan berkaitan dengan kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo. Dan masih tersisa kira-kira 3 video yang transkripnya sudah dibuat oleh penyidik dan tinggal dipertanyakan tentang isi video-video tersebut kepada Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar. Yang belum itu adalah berkaitan dengan kegiatan saat ke Sulu tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu. Selebihnya sejumlah podcast sudah diperiksa dan dijelaskan, termasuk kajian tentang apa yang menjadi dasar kesimpulan ijazah Saudara Joko Widodo itu tidak identik dan pembandingnya apa saja, teknologi atau sistem yang digunakan apa, dasar-dasar seperti apa, sebagaimana yang sebenarnya sudah kita ketahui, tapi tadi lebih rinci ya, karena ada istilah-istilah teknis yang dijelaskan, sehingga beberapa masalah atau kendala teknis yang bikin lama itu, pertama, print out-nya sampai 24 berkas. Yang kedua, setiap halaman harus ditandatangani. Makanya kalau di total bisa ya 1000-an halaman begitu untuk berkas-berkas keseluruhannya, dan itu yang membuat lama. Belum lagi saat pengetikan ada tipu-tipu atau ada salah redaksi baik kata maupun kalimat yang itu membuat lama. Secara substansi, Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar telah menjelaskan secara argumentatif dengan dalil-dalil ilmiah sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik. Dan Dr. Rismon Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media dalam sebuah keterangan kepada penyidik. Dr. Rismon Hasyiholan Sianipar meminta kepada pelapor Saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba Saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa ya, anti klimaks begitu. Yang kedua, kami juga dari tim advokasi mengimbau pada Kejaksaan Agung ya, karena ini kaitannya ada dengan kasus ijazah Saudara Joko Widodo, karena sebelumnya para pendukung Saudara Joko Widodo yang hadir di dalam diskusi media selalu mengatakan klien kami ya Rismon Hasyiholan, Roy Suryo dan yang lainnya pasti tersangka, pasti masuk penjara, pasti terpidana. Sedangkan kemarin kita ketahui bahwa Saudara Sylvester Matutina tidak hadir kembali dalam proses PK, permohonan PK, dan sudah dinyatakan gugur permohonan itu. Jadi saya meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk lebih khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan mengeksekusi Saudara Sylvester Matutina. Hukum tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Negara tidak boleh menjadi subordinat Sylvester Matutina. Rakyat butuh ketegasan bahwa negara melindungi harkat dan martabat dan wibawa hukum dengan mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kami juga dari tim advokasi menginformasikan bahwa nantinya Dr. Rismon Sianipar Hasyiholan dalam pemeriksaan ini akan meminta kepada penyidik di tingkat penyidikan agar kami bisa menghadirkan ahli
Kalau kemarin dari klien kami, Pak Abraham Samad, telah mengajukan 2 ahli di bidang jurnalistik. Yang pertama sudah diperiksa, yakni Saudara Lukas Luarso, yang beliau pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen dan juga pernah menjadi anggota Dewan Pers. Dan Jumat besok ada pemeriksaan terhadap Pak Bambang Harimurti, pernah menjadi pimpinan redaksi majalah Tempo dan juga pernah ada di Dewan Pers. Nah, hari ini nanti di ujung pemeriksaan Rismond Hasyolan Sianipar akan meminta kepada penyidik untuk menghadirkan setidaknya 3 ahli. Pertama, ahli ITE, karena ada pasal-pasal ITE yang dikenakan kepada klien kami seperti pasal 35, 32, 28 ayat 2. Itu semua pasal ITE, dan kami juga akan menghadirkan ahli ITE untuk menjelaskan bagaimana distribusi elektronik dan pertanggungjawaban secara elektronik di dalam data-data digital. Yang kedua, karena pasalnya ada pencemaran dan fitnah, juga ujaran kebencian dan permusuhan, nanti ada faktor bahasa yang harus dijelaskan oleh ahli. Karena itu kami nanti akan meminta agar melalui penyidik di penyidikan ini diperiksa ahli kami, ahli bahasa. Bahkan kami sudah mempersiapkan spesifik ahli bahasa linguistik forensik, jadi lebih spesifik. Belum kami sepil namanya, kami sedang berkoordinasi. Yang jelas ahli ini kami akan hadirkan. Kalau biasanya di dalam pembelaan kami hanya menghadirkan ahli